Selamat datang kembali untuk menyaksikan mega proyek infrastruktur yang ada di zona timur atau tepatnya di paket 2 dari sirkuit Mandalika. Tentunya di sini kita akan memantau aktivitas pengerjaan yang masih berlangsung sampai dengan sore hari ini. Cukup ramai sekali ya pengerjaan seperti yang saya lihat tadi. Tentunya tetap stay tune bersama channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya dimanapun Anda berada? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya tentunya. Ya, dan berjumpa lagi bersama saya di channel ini, channel yang akan selalu mengajak teman-teman semua untuk melihat bagaimana perkembangan dari kawasan ekonomi khusus Mandalika. Dan di sini kita kembali untuk mengudara di mega proyek infrastruktur yang ada di zona timur dari sirkuit Mandalika untuk melihat bagaimana aktivitas maupun capaian dari pengerjaan yang masih terus dikerjakan ya sampai dengan sore hari ini. Dan di sini kita awali mulai dari lesehan atau rest area ya, New Purama Mandalika. Dan di sini kita langsung disambut sama kakak-kakak yang cantik ya, yang sedang rileks santai di lesehan New Purama Mandalika ini teman-teman. Cukup segar sekali ya pemandangannya, luar biasa teman-teman. Oke, dan kita lanjut lagi ya untuk melihat apa saja pengerjaan yang masih terus dikerjakan sampai dengan sore hari ini di bagian mega proyek yang ada di zona timur dari sirkuit Mandalika. Dan di sini terlebih dahulu coba kita akan memantau hasil dari pemasangan paping kemarin di bagian bawah dari gapura baru atau gerbang timur sirkuit Mandalika. Nah, jadi di bawah sana ya seperti ini capaian dari pemasangan material papingnya. Sore hari ini terlalu sore kita ambil videonya ya, sehingga di sini kita tidak dapat melihat aktivitas pengerjaan yang ada di bagian bawah dari gapura baru itu. Namun seperti yang saya lihat tadi cukup ramai aktivitas pengecoran di bagian tunnel, baik itu pengecoran di bagian akses ya di bagian zona timur ini. Coba di sini kita akan memantau kembali ya apa saja yang masih terus dikerjakan. Nah, dan di kejauhan sana terlihat alat-alat berat yang sedang bekerja atau yang sedang mengecor tunnel ya di bagian ujung sana. Nanti kita lihat di sana. Namun terlebih dahulu coba di sini terlihat teman-teman kita yang dari Cilacap sepertinya di sini yang kembali untuk mengecor lanjutan dari akses yang ada di bagian sini teman-teman. Nah, jadi sepertinya ini baru dimulai ya untuk pengecoran di bagian sini. Terlihat sudah seperti ini capaian dari pengecorannya. Jadi mereka sedang menunggu mobil mixer yang akan datang lagi untuk menuangkan material pengecorannya. Seperti itu teman-teman. Ya, dan kita lanjut lagi teman-teman ya. Selain itu di bagian sini juga kemarin kita sempat melihat untuk rumputan atau penanaman rumput yang ada di bagian sini. Jadi saat ini di bagian sini ya sudah terlihat rampung untuk penanaman rumput seperti itu. Selain itu di sini ada dua water tank truck ya, atau ada 3 water tank truck yang sedang mengisi tangkinya ya, karena mereka akan melakukan penyiraman di bagian rumput yang sudah ditanam ya kemarin teman-teman. Seperti yang ada di bawah kita ini. Jadi setelah ditanami rumput langsung disiram ya setiap pagi dan sorenya supaya rumput yang sudah ditanam tersebut ya akan cepat tumbuh dan menghijau teman-teman ya, supaya di area sini akan terlihat menghijau dan green teman-teman ya, seperti itu. Nah, coba di sini kita akan belok ke bagian akses yang sini teman-teman ya. Mungkin bagi teman-teman yang selalu mengikuti vlog dari channel ini di zona timur atau infrastruktur yang ada di zona timur ini, teman-teman pasti tahu di mana tata letak akses yang sudah dibangun di bagian sini ya.
Dan di sini kita lanjut lagi teman-teman. Selain itu teman-teman ya, untuk median jalannya di bagian sini juga terlihat sudah mulai rampung ya. Untuk pemasangan material kastinnya, tinggal diratakan tanah-tanah yang ada di bagian tengahnya atau di bagian median jalan. Nah, dan di sini kita sudah berada di area pengerjaan dari pembuatan tunnel. Nah, jadi kemarin juga kita sempat meliput di sini ya. Masih belum dilakukan pengecoran, masih dalam tahap perakitan besi kemarin. Dan saat ini kita dapat melihat ada 2 unit mobil lift chore di sini ya, kalau tidak salah namanya mobil lift chore yang sedang mengecor tunnel ini. Nah, jadi lantai bawahnya dicor terlebih dahulu supaya mudah nanti para pekerja untuk memasang fagisting untuk besi-besi yang sudah berdiri ini teman-teman. Nah, jadi cukup gercep dan hasilnya sangat nyata ya, terlihat sudah mantap sekali. Cukup gercep pengerjaannya di sini ya. Jadi sistem pengerjaan di sini yaitu ada sistem lembur juga ya. Jadi mereka bekerja siang dan malam teman-teman, seperti itu ya, supaya infrastruktur yang ada di zona timur ini cepat rampung dan para investor tentunya akan segera datang ya untuk membangun villa, hotel, resort yang menjulang tinggi, mencakar langit ya di area zona timur ini. Karena seperti yang kita ketahui, sering sekali kita bahas, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu informasinya, karena disinilah tempatnya sentral dari Kuta Mandalika, atau disinilah tempat City Mandalika ya, atau Kota Mandalika teman-teman. 10 sampai dengan 15 tahun yang akan datang, wow, bagaimana akan jadinya di Mandalika ini. Yang dulunya hanya sawah dan semak-semak belukar yang tumbuh di bagian sini ya. Dan saat ini setelah dibangunnya sirkuit Mandalika, lahan yang cukup lama sekali nganggur ini dan cukup luas ini kini dibangun oleh ITDC ya. Dan tentunya kita akan menunggu para investor yang akan membangun gedung-gedung menjulang tinggi, cakar langit ya, seperti itu teman-teman. Baik, jadi coba kita akan terbang lebih rendah untuk melihat secara detail aktivitas teman-teman kita yang ada di bawah kita ini, supaya kita bisa melihat secara detail aktivitas pengerjaannya. Ya, jadi tentunya ya kita doakan saja untuk para pekerja semoga tetap sehat selalu dan progres ini pun cepat selesai dengan sempurna. Ya, amin ya robbal alamin. Baik, jadi kita akan lanjut lagi teman-teman untuk melihat apa saja yang dapat kita pantau. Tentunya di sini kita akan keliling-keliling kembali ya, untuk melihat secara keseluruhan di bagian akses yang sudah dibentuk atau yang sudah dibenah ini ya, supaya kita bisa melihat perkembangannya ya. Dan di ujung sana juga terlihat teman-teman ya, mulai dipadati material LPA atau material sabes yang sempat dihamparkan kemarin dengan motor grader. Dan di sini coba kita akan mendekati untuk melihat lebih detail aktivitas pemadatan di bagian akses baru ini yang sedang dipadati. Nah, jadi seperti ini teman-teman, terlihat satu unit vibrating roller di sini ya, yang sedang memadatkan material LPA atau subbase, dan tentunya nanti akan dicor langsung ya, supaya cepat tersambung secara menyeluruh, secara keseluruhan untuk akses baru ini. Tentunya channel ini akan selalu memberikan informasi maupun updatean terbaru ya, terkait bagaimana perkembangan dari kawasan ekonomi khusus Mandalika
maupun perkembangan dari Hotel Villa Resort yang saat ini sedang dibangun ya di bagian sebelah barat dari sirkuit Mandalika, sekitar 3 atau 4 km dari sirkuit Mandalika. Di sana terdapat cukup banyak sekali hotel yang saat ini sedang dibangun ya. Namun itu merupakan investor dari luar negeri ya. Ada tamu-tamu atau investor yang dari Spanyol, dari Jerman, dari Australia ya, yang sedang membangun Hotel Villa Resort di sentral dari kota Mandalika yang saat ini. Nah, jadi seperti itu teman-teman, dan kita lanjut lagi di sini ya untuk terus menelusuri jalan yang sudah dibenah ini teman-teman, atau yang sudah dicor ini. Selain itu, di bagian sebelah kanan kita ini juga masih belum dihamparkan material sabis di sini. Tentunya nanti akan dihamparkan supaya akan dicor seperti yang ada di sebelah kiri dari akses yang ada di bawah kita ini teman-teman. Ya, di sini coba kita akan melat untuk melihat kondisi dari sistem drainase yang sudah dibentuk kemarin. Jadi seperti ini kondisinya, air di sini cukup banyak teman-teman ya, karena ini merupakan laguna, tempatnya sangat datar, jadi cepat sekali terkena banjir apabila terjadi hujan yang begitu deras ya, seperti itu teman-teman. Tapi itu gunanya ya, sistem drainase harus dibenahi terlebih dahulu dan harus membentuk sistem drainase yang lebar dan lebih besar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti itu. Ya, dan selain itu teman-teman ya, untuk jalan yang ada di bagian sini sudah sampai di sini, terlihat cukup panjang sekali hasil dari penghamparan material sabis atau LPA. Di sini juga kita dapat melihat teman-teman ya. Jadi sudah sampai di sini teman-teman, material LPA-nya ditimbun ya, dan coba kita akan menelusuri sampai di depan sana karena di sini sedang dibentuk untuk badan jalannya. Nah, ini dia teman-teman ya. Jadi terlebih dahulu di sini ya, mereka langsung menimbun dengan material tanah urpil, lalu dipadati, lalu dihamparkan material sabis dan dicor ya, seperti itu. Nah, dan di bagian sini juga sepertinya ya, alat berat sedang melakukan pemasangan paku bumi teman-teman ya, untuk pondasi dari jembatan dari tunnel yang atau sistem drainase yang cukup terlihat besar tadi teman-teman. Ya, di sini kita terbang lebih tinggi sedikit karena ada gunung yang menghambat sinyal, jadi kita harus terbang tinggi dan kita terbang rendah lagi di sini ya, ketika sinyalnya pulih, seperti itu teman-teman. Dan di bagian depan sini juga ya, untuk sistem drainase atau manhole-nya masih terus dikerjakan teman-teman, masih terus diturunkan ya, untuk material yudit raksasanya masih terus dilakukan supaya akan cepat rampung, dan pembenahan jalan ini terus berlangsung dengan sempurna ya, seperti itu. Dan di sini coba kita akan menoleh apa saja yang sedang dikerjakan di sini, bagaimana capaian dari pengecoran akses baru ini. Nah, jadi di sini juga sudah terlihat ya bentuk dari jalan baru ini. Begitu berliku-liku ya, jalan yang saat ini sedang dibangun atau sedang dibenahi jalan ya, supaya nanti mudah bagi para investor untuk datang untuk membangun di bagian pinggir dari jalan yang sudah dibenahi ini teman-teman. Baik, dan kita lanjut lagi ya. Kita akan balik lewat sini, dan di sini nanti di akhir video kita akan terbang lebih tinggi, setinggi mungkin ya,
mungkin 200 meter. Nanti kita akan terbang supaya kita bisa melihat secara keseluruhan bagaimana sketsa dari jalan yang sudah dibentuk di bagian area zona timur ini, maupun kita akan melihat view dari sirkuit Mandalika juga ya, supaya teman-teman tahu bagaimana atau di mana tata letak zona timur dengan sirkuit Mandalika. Nanti kita akan terbang lebih tinggi teman-teman di sini ya. Ya, mungkin sampai di sini teman-teman ya narasi yang saya sajikan di video kali ini, dan jika ada tutur kata maupun yang salah dalam menjelaskan di dalam video, saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena saya masih belajar dan saya hanya menyajikan narasi apa adanya teman-teman ya. Karena saya tidak berani bilang ini itu supaya tidak salah ya, seperti itu teman-teman. Baik, dan kita akan langsung terbang tinggi di sini teman-teman ya, untuk melihat view yang dimiliki Pulau Lombok di bagian selatan ini. Jadi buat teman-teman yang suka dengan video saya ini, silahkan di like, dan jika ada masukan maupun saran apa yang saya liput, silahkan komen di kolom komentar ya. Dan satu lagi teman-teman, jangan lupa di subscribe ya, bantu saya untuk memperkembangkan channel ini supaya channel ini terus bersemangat untuk memberikan informasi maupun updatean terbaru bagaimana perkembangan dari kawasan ekonomi khusus Mandalika dan sekitarannya, atau Lombok ya, seperti itu, atau perkembangan dari Lombok umumnya. Ya, mungkin sampai di sini teman-teman ya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.